Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya Safriyadi berazam.com. Hari ini Kamis 20 Februari 2025. Hari bersejarah bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Karena Presiden Prabowo Subianto melaksanakan pelantikan secara serentak untuk seluruh gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota di Istana Negara. Saya pun sekarang sedang berada di Jakarta untuk mengintip-intip pelantikan Gubernur Riau dan pelantikan kepala daerah di seluruh kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Riau. Bersama saya saat ini hadir tokoh masyarakat Provinsi Riau asal Kepulauan Meranti, Pak Irwan Nasir. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, badan makin sehat, makin subur. Alhamdulillah. Apa sekarang Pak kegiatan sejak purna dari tugas menjadi Bupati Kepulauan Meranti? Alhamdulillah, udah 4 tahun saya pensiun. Sekarang sedang membangun bisnis di Batam, di Malaysia. Nah, mudah-mudahan lancar. Mohon didoakan. Ngeri perjalanannya. Batam, Kuala Lumpur. Pak Irwan, hari ini tadi sudah saya mulai hari bersejarah. Untuk pertama kali gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota seluruh Indonesia dilantik secara serentak oleh Presiden. Ya. Termasuklah Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau. Betul. Dan kepala daerah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Riau. Apa yang Pak Irwan lihat dari pelantikan secara serentak ini? Kalau dulu Pak Irwan kan dilantik oleh di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing ya. Cukup oleh gubernur saja kan, tapi sekarang ditarik ke daerah. Apa makna yang Pak Irwan lihat? Kalau dari pengamatan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini merupakan sebuah sejarah baru bagi Indonesia. Karena inilah baru pertama kali seluruh kepala desa, kepala daerah di setiap lapisan itu dilantik oleh Presiden secara serentak. Saya memaknai kegiatan ini adalah bagaimana Pak Prabowo itu berusaha mengadakan semacam penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi Presiden itu bisa sejalan dengan apa yang akan dilaksanakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Oh, ada pengaruhnya ke sana? Ada pengaruhnya. Pengaruh ke kinerja nanti ada? Ada. Jadi ini memang sesuatu yang positif. Karena dari segi efektivitas penyamaan sudut pandang pembangunan, ini nanti akan membuat seluruh kepala daerah punya pemahaman yang sama. Dan ini mungkin akan bisa semakin menyatukan gerak dalam rangka membangun Indonesia untuk sama-sama berjalan ke arah yang sama gitu. Apalagi setelah pelantikan langsung ke retreat retreat di Magelang. Ya. Jadi setelah pelantikan ini seluruh kepala daerah itu mengikuti retreat di Magelang. Ya. Dan setelah pelantikan juga langsung serah terima jabatan. Ya, bagus juga. Itu tandanya bahwa kepala daerah harus sudah siap bekerja. Ya, ini gerak cepat ini. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele. Irwan, nah ini kita bicara Riau lah ya. Kita mengucapkan tahniah dulu Pak Irwan kepada Pak Abdul Wahid dan Pak SF Arianto yang dilantik oleh Presiden di Istana. Nah, mudah-mudahan kedua pemimpin kita ini bisa melaksanakan visi dan misinya dengan baik. Nah, sebagai mantan bupati Pak Irwan, bagaimana Pak Irwan menilai sosok kedua figur ini? Saya melihat sosok gubernur dan wakil gubernur Riau pada periode ini merupakan pasangan yang cukup serasi, menurut saya cukup baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama kalau kita lihat dari sisi Pak Abdul Wahid, beliau ini kan termasuk politisi kawakan.
walaupun usianya masih muda, tapi pernah menjadi anggota DPRD Riau 2 kali ya. 2 kali. Kemudian pernah menjadi anggota DPR RI 1 kali dan terpilih kembali dengan suara terbanyak. Juga sebagai ketua partai tingkat provinsi. Juga beliau ini juga sebagai pengusaha. Jadi saya udah kenal Pak Wahid ini jauh sebelum dia menjadi anggota DPRD dan DPR RI. Lalu juga beliau ini yang saya tahu juga punya komunikasi yang baik untuk semua lapisan. Mulai lapisan bawah, menengah, sampai ke atas, beliau cukup punya efektivitas komunikasi yang mumpuni. Dan tidak ada berjarak ya? Tidak ada berjarak dengan siapapun. Jadi ini memberikan harapan kepada kita dengan sosok yang muda, progresif, kemudian juga inklusif. Saya pikir Pak Abdul Wahid ini akan bisa merangkul kembali seluruh elemen masyarakat Riau yang kemarin mungkin sempat ada sedikit gesekan-gesekan. Terpolarisasi. Berpaksi-paksi gitu ya. Kemudian dari sisi Pak SF Arianto, kami dulu sama-sama mantan birokrat. Beliau ini seorang eksekutor yang cukup handal. Jadi mungkin dengan perpaduan seorang politisi, seorang yang punya lobby bagus, kemudian didukung oleh seorang mantan birokrat yang juga terkenal jago juga, lihai juga, dan punya lobby yang baik. Saya pikir ini cukup menjanjikan dan cukup memberi harapan untuk pembangunan Riau lebih maju untuk waktu-waktu yang akan datang. Artinya dilihat dari kombinasi latar belakang, kemudian pengalaman kedua tokoh ini, cukup menjanjikan. Pak Irwan melihat keduanya sangat menjanjikan Ya. pembangunan untuk Insya Allah. Ya. Kira-kira dari pengalaman Bapak memimpin daerah, apa ke depan yang mungkin harus diberikan prioritas oleh kedua tokoh ini? Yang pertama, saya melihat bahwa penguatan pembangunan infrastruktur itu harus menjadi sesuatu yang perlu diprioritaskan. Kenapa demikian? Kalau kita melihat banyak data-data statistik bahwa untuk infrastruktur jalan di seluruh Indonesia itu tingkat kerusakan yang paling tinggi itu kan ada di Provinsi Riau. Provinsi Riau. Sementara jalan ini kan sama dengan urat nadi pembangunan, ya, urat nadi ekonomi masyarakat. Kalau ini tidak dibenahi, sehebat apapun kita mungkin meng-create pertumbuhan ekonomi, ini juga mungkin akan terhambat karena terjadi perlambatan dalam sisi transportasi, sehingga mungkin transportasi barang, transportasi orang ini sedikit terganggu. Ini akan bisa menyebabkan biaya tinggi, sehingga harga barang meningkat, dan ini bisa menyumbang inflasi yang cukup signifikan juga. Itu prioritas pertama. Yang kedua, menurut saya ini gubernur dan wakil gubernur ini harus menjalankan pemerintah secara inklusif, secara terbuka, melibatkan semua kelompok, semua golongan, semua strata, sehingga masyarakat Riau, tokoh-tokoh masyarakatnya ini tidak terpecah belah. Karena kita tahu kemarin sempat seperti lembaga adat Melayu juga sempat terjadi 2, ya, begitu juga beberapa yang lain. Ada mungkin yang mendapatkan semacam prioritas-prioritas dalam satu kesempatan, ada yang lain terpinggirkan. Ini kan dalam jangka panjang sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Tapi alhamdulillah dengan sosok Pak Wahid yang cukup terbuka, yang cukup progresif, kita berharap banyak ya supaya itu dirakit kembali. Kalau ini sudah bersatu, sudah kompak, saya pikir kemajuan itu sudah di depan mata. Nah, kalau kita lihat ini dari visi dan misi dari kedua tokoh ini yang kemarin mereka sosialisasikan dan kampanyekan ke masyarakat menjelang pemilihan serentak 27 November 2024. Berkesesuaian tidak Pak Irwan antara kebutuhan prioritas yang tadi Pak Irwan sampaikan dengan konsep kedua tokoh ini? Jadi memang Pak Wahid dan Pak SF Arianto ini itu bisa menang mudah menurut saya pada pilihan kemarin, karena mereka memang membaca apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan itulah yang disajikan dalam kampanye-kampanye tim Pak Abdul Wahid dan SF Arianto ini. Jadi kalau kita mungkin ingin kaitkan antara janji kampanye dengan kebutuhan masyarakat, ini memang nyambung. Seandainya itu nanti memang direalisasikan. Jangan sampai mungkin nanti janji kampanyenya A,
tahu-tahu pelaksanaannya tadi bukan A gitu. Ini yang kita khawatirkan. Tapi saya sangat yakin mungkinnya dengan komitmen mereka berdua, janji-janji mereka ini nanti akan mereka lakukan dengan catatan pemotongan anggaran tidak separah yang sedang diwacanakan begitu. Saya sebenarnya mau bahas soal pemotongan anggaran yang populer dengan sebutan tunda bayar. Ya. Tapi sebelum kita sampai ke situ, Pak Irwan, kita korek sedikit psikologis masyarakat ini. Ya. Masyarakat ini kan sebenarnya tidak sabar lagi ini. Ya. Dengan realisasi janji-janji kampanye kemarin itu. Ya. Mungkin tidak yang bersifat fisik, Ya. yang bersifat non fisik ini, yang memang ditunggu. Umpamanya masalah pendidikan gratis, pelayanan kesehatan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang bersangkut paut lah dengan masyarakat. Kebutuhan mendasar ya. Itu bisa tidak direalisasikan oleh kedua kepala daerah ini dalam waktu dekat? Kalau melihat hasil telaah Pak Irwan lah. Kalau melihat semangatnya, sepertinya ini kan ingin cepat. Tapi melihat fakta hari ini mungkin harus betul-betul dirumuskan dalam satu formulasi yang cermat. Kenapa demikian? Karena semangat yang tinggi, kemudian juga mungkin dorongan yang kuat juga tidak bisa berjalan tanpa didukung oleh sistem penganggaran yang memadai. Dalam hal ini adalah mungkin biaya, dana. Hari ini kita melihat bahwa dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Riau agak sedikit kesulitan dalam soal keuangan. Hari ini pun barangkali Pemprov Riau sedang berjibaku bagaimana menyiasati untuk menyelesaikan tunda bayar yang terjadi pada tahun anggaran 2024 lampau. Kalau saya nggak keliru, tunda bayar yang sudah bisa diinventaris itu sudah mencapai angka sekitar 1,4 triliun rupiah. Berbanding anggaran kita sekarang yang diasumsikan sekitar 9,5 triliun. 9,5 triliun. Ditambah lagi dengan Kepres nomor 1 2025 kemarin, ini sudah memberi sinyal bahwa dana-dana pusat ini akan dipangkas sekitar 50%. Itu dia. Artinya potensi APBD Riau itu barangkali akan berada di kisaran angka 7 triliun atau di bawah 8 triliun. Kemudian di lain pihak juga apabila kita sandingkan dengan kebutuhan katakanlah mungkin biaya gaji pegawai dan operasional itu sudah mencapai 5 triliun. Artinya tuh Pak Abdul Wahid dan Pak Esep Arianto itu hanya punya ruang fiskal di angka 2 triliunan. 2 triliun. Sementara tunda bayar sudah 1,4 triliun. Ini perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Nah mungkin untuk tahap awal ini Pak ya, yang bisa merangsang masyarakat untuk terhibur sedikit dulu. Kalau kita mencontoh ke Aceh ya, Gubernur Aceh itu selesai dilantik berkode saya hapuskan. Nah, Agung Nugroho Wali Kota Pekanbaru selesai dilantik parkir turun dari 3.000 untuk roda 4, 2.000 roda 4, kemudian 1.000 untuk roda 2. Yang sifatnya menghibur masyarakat ini perlu diberikan oleh kedua tokoh kita ini menurut Pak Irwan apa? Kalau saya melihat dalam waktu dekat ini yang bisa dilakukan itu memberi pakaian gratis kepada anak-anak yang mau masuk sekolah. Ya benar. Nah, ini mungkin efektif, dananya mungkin tidak terlalu besar, tapi akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Kemudian juga mungkin dalam waktu dekat ini harus juga segera merealisasikan pembayaran beasiswa kepada mahasiswa sebagai bentuk menunaikan janji kampanye Pak Abdul Wahid dan Pak Esep Arianto. Pakaian gratis untuk sekolah mulai dari SD sampai SMA. Lalu beasiswa. Itu kalau diucapkannya itu sudah menghibur. Iya, maunya Pak Irwan bisikkan juga. Insya Allah. Bisikkan ini untuk rakyat segera supaya direalisasikan, supaya masyarakat ini melihat wah ini baru pemimpin baru, wajah baru gitu. Punya komitmen yang kuat. Oke, Pak. Sekarang kita masuk ke ruang fiskal. Pak Irwan tadi menyebutkan tunda bayar kita itu udah 1,4 triliun plus minus ya.
Kalau hitungan DPRD provinsi kemarin sudah hampir 3, Pak. Ya. Sudah hampir 3. 2,8 triliun. Ya. Sementara APBD kita ada pada kisaran angka 9 ya Pak. Ya. 9 triliun. Sebelum pemotongan. Sebelum pemotongan. Berarti ada ruang fiskal kira-kira 2 triliun. 2 triliun. Ya. Iya. Apa pemikiran Pak Irwan untuk mensiasati kondisi yang agak berat ini? Kalau dalam perspektif saya ya, salah satu cara untuk memberi ruang fiskal yang cukup untuk membangun Riau, ini yang perlu diperbaiki terlebih dahulu adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah provinsi, SOTK. Struktur organisasi dan tata kerja. kerja. Karena dalam peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja, itu kan berkaitan juga dengan penataan, katakanlah mungkin kelas jabatan, tunjangan pegawai, ya, sehingga hari ini saya memandang terjadi pemborosan anggaran di sisi itu gitu. Artinya perlu ada perampingan SOTK. Perlu semacam review atau revisi lah. Kenapa demikian ya? Karena yang sekarang gemuk menurut Bapak? sekarang menurut saya gemuk dan tidak terukur. Gemuk dan tidak terukur. Ya, seperti itu. Kenapa Bapak menilai Karena gini, kalau dulu kan dalam struktur organisasi tata kerja yang dulu itu pembagian kerja pegawai itu kan jelas strukturnya. Katakanlah memakai sistem eselonisasi. eselonisasi? Ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Tapi yang terjadi hari ini kan bahwa pegawai itu lebih banyak ditempatkan sebagai pejabat-pejabat fungsional, non struktural. Artinya itu dia tidak punya tanggung jawab langsung terhadap suatu pekerjaan yang dikerjakan. Ini semua kan disebabkan oleh ketatnya pengawasan sehingga banyak orang dipanggil-panggil aparat penegak hukum. Sehingga akhirnya itu masyarakat pegawai itu kan termotivasi untuk mencari jabatan yang tidak punya tanggung jawab langsung terhadap struktural. Muncullah jabatan-jabatan fungsional yang tunjangannya besar. Besar ya. Sehingga akhirnya banyak pegawai sekarang itu menghindari jabatan struktural, memilih menjadi pejabat fungsional. Pejabat fungsional ini kerjanya sedikit, santai, tunjangannya besar, dan ini menyerap anggaran yang cukup besar gitu ya. Itu. Tapi bukankah SOTK yang sudah diperdakan oleh pemerintah daerah itu nomenklaturnya juga mengacu kepada Ya, betul. kementerian? Dari segi nomenklatur memang mengacu. Tapi kan sizingnya, ukurannya kan itu kan ditentukan oleh daerah. Oh, gitu. sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Jadi menurut saya yang sekarang mungkin perlu kita review lagi adalah bagaimana kita menyusun suatu struktur organisasi yang efektif. Kemudian juga di samping itu adalah bagaimana kelas-kelas jabatan yang sudah disusun itu disesuaikan dengan kemampuan gitu. Keuangan. Hari ini apa yang kita susun kemarin yang sudah dijalankan itu menyebabkan menarik banyak sekali pegawai kabupaten kota untuk pindah ke provinsi. Nah, kenapa demikian? Karena begitu pegawai dari kabupaten kota terdaftar sebagai pegawai provinsi, otomatis setelah 1 tahun mungkin dia tidak dapat tunjangan, tahun kedua itu sudah menerima tunjangan yang besar. Punya tugas, tidak punya tugas, itu tunjangannya sudah lumayan gitu. Dan ini menyerap anggaran yang besar. kalau usulan yang konkret Pak Irwan, apabila dilakukan perampingan pada SOTK, dinas badan atau instansi mana yang mungkin itu perlu diciutkankah namanya, dirampingkan? Kalau menurut saya yang perlu direview itu penentuan kelas jabatannya, bukan berapa jumlah dinasnya. Oke, Jadi penentuan kelas jabatan. kelas jabatan. Sehingga nanti di situ akan terjadi efisiensi pembayaran tunjangan itu. Dan mungkin besaran tunjangan juga harus direview kembali. Karena saya melihat tunjangan pegawai di Pemprov Riau ini cukup sangat besar. Sehingga dibandingkan dengan kabupaten kota itu menjadi magnet gitu. Kalau membandingkannya dengan kabupaten kota di Riau itu pasti jauh sekali bedanya. Timpang. Dengan provinsi lain pun beda. Kita termasuk yang tertinggi di Sumatera selevel dengan Sumatera Utara, seperti itu. Saya pikir ini perlu kita review kembali. Apakah karena tunjangan yang besar tadi itu membuat
gerbong-gerbong di daerah ini pada ingin berpindah ke provinsi. 75% motivasinya itu hari ini. Dan efek yang diterima oleh bupati wali kota di daerah karena Kekurangan pegawai. kekurangan pegawai sekaligus kekurangan sumber daya kan? Iya, betul. Karena semuanya pada Karena ini kan seperti efek domino. efek domino. Nah, yang satu menarik yang lain, ada kelebihan di satu sisi, ada kekurangan di lain sisi. Oke. Ini mungkin perlu kita review, mungkin dengan melibatkan semua kabupaten kota, karena provinsi kan koordinator kabupaten kota. Jadi tidak juga bisa provinsi mengambil keputusan menurut kacamata provinsi sendiri tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap kabupaten kota. Ini yang harus dirubah cara pandang seperti itu. Nah itu yang pertama Pak, SOTK, Ya, supaya direview ulang ya. oleh Pak Wahid dan Pak SF Haryanto. Yang kedua apa lagi Pak? Kalau yang kedua menurut saya optimalisasi pendapatan, Pak. Hari ini kan kita mengandalkan kepada PAD dan DBH. PAD kita Riau memang cukup besar, tapi masih bisa diangkat lagi menjadi lebih besar lagi. Yang pertama mungkin kalau kita review dari pendapatan dari kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kalau kita pergi ke Sumatera Barat, kita akan menemukan, saya nggak tahu hari ini ya, kemarin ya, itu harga minyak di Sumatera Barat itu lebih murah daripada di Riau. Harga minyak Di Sumatera lebih murah. Barat lebih murah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Kepulauan Riau. Pertamax mungkin ya, Nah, pertama ya, kalau subsidi sama ya. sini sama. Ya, kenapa demikian? Karena ternyata Riau itu menetapkan tarif pajak lebih tinggi dari Sumatera Barat. Oke, Sementara Riau ini kan minyaknya banyak gitu kan. Ini aneh juga nih. aneh ya, Kita ini agak lucu nih. Daerah banyak minyak tapi harga minyaknya tinggi. tinggi, Sumatera Barat, daerah yang tak ada minyak, malah minyaknya lebih murah dari lebih kita. rendah ya. Ini kan satu fenomena yang agak sebetulnya harus dicermati gitu loh. Nah minyak ya. Nah, Nah, yang ketiga Pak Irwan, kerjasama ya, antar kepala daerah. ya, Selama ini kan sering menjadi masalah. ya, Seperti ada jarak ya, betul. kabupaten dengan Betul. provinsi. Ya. Komunikasi yang tersumbat antara bupati dengan Ya. gubernur. Kemudian bantuan keuangan yang pilih-pilih kasih. Iya, betul. Itu kan problem yang dihadapi oleh hampir seluruh kepala daerah di Riau. Mungkin Pak Irwan pada masa jadi bupati harus mengemis dulu minta betul. mengajukan proposal ke provinsi ini. ya. Ini menurut Pak Irwan bagaimana? Saya kebetulan bupati yang mengalami masa pemerintahan 4 gubernur. 4 gubernur ya. Saya juga pernah mengalami ketika gubernurnya Pak Rusdi Jainal, kemudian Pak Anas Makmun, kemudian Andi Rahman, dan kemudian Samsuar. Samsuar. Sehingga akhirnya saya tentu bisa memberi penilaian. Jadi kalau pada masa kepemimpinan Pak Rusdi Jainal, itu memang terasa kerjasama antara gubernur, bupati, wali kota itu sangat bagus. Bagus ya. Ini tercermin dalam setiap pembangunan itu ada program yang disebut dengan sharing budget. Sharing Dulu budget. mungkin terkenal sharing Oke. budget ya dulu ya, kita kenal sharing budget ya. Ada jatah provinsi, ada jatah Iya, kabupaten ya. katakanlah mungkin waktu itu ada porsi yang diberikan oleh gubernur kepada kabupaten kota, kepada bupati wali kota untuk kira-kira menentukan setiap daerah itu prioritasnya apa. Dan itu akan didukung oleh provinsi, tergantung kemampuan keuangan kabupaten Masing-masing kota daerah. masing-masing. Semakin tinggi kemampuan keuangan kabupaten kota, mungkin semakin minimal pula dukungan dari provinsi. Semakin kurang kemampuan kabupaten kota, semakin maksimal bantuan dari provinsi. Oke. Akhirnya terjadilah perpaduan program, Sinkronisasi. berjalan dengan sangat baik. Kemudian Pak Anas Makmun dengan stylenya sendiri tidak lama. Tidak lama. Nah, kemudian Pak Andi Rahman. Pak Andi Rahman ini lebih kepada sistem bantuan keuangan. Dia memberi otonomi kepada masing-masing kabupaten kota untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Artinya yang uang, dikasih uang dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, kemudian beralih ke Samsuar. Dulu Pak Samsuar, saya ketua tim koalisinya saya nih, dukung dia Iya. jadi gubernur. Oke. Tapi justru zaman Samsuar tak terukur. Itu kesalahan Pak Irwan juga. Untuk itu saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Riau. Saya kan sempat berdialog wawancara juga dengan beberapa bupati wali kota. Ya. Ada loh wali kota yang sampai minjam duit hanya karena tidak dapat, Ya. hanya karena tidak direalisasikan proposal Ya, betul. bantuannya. Pinjam duit ke bank.
untuk membuat drainase. Jadi mungkin kalau menurut pengamatan saya, Pak Samsuar terakhir ini kan melaksanakan pemerintah, menjalankan pemerintahan itu agak eksklusif, tidak inklusif. Artinya hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, dan sedikit tertutup, sehingga akhirnya agak susah kita mengakses pemerintahan di era Pak Samsuar, sehingga terjadi agak stagnan lah pembangunan di zaman beliau. Kalau menurut saya bukan masalah anggarannya ada atau tidak, anggarannya relatif hampir sama, tapi mungkin cara mendesain pemerintahan itu. Dan itulah yang mungkin kita harapkan dengan adanya karakter Pak Wahid, Pak SM ini yang lebih inklusif, lebih terbuka, lebih partisipatif, ini mungkin akan bisa mengembalikan lagi bagaimana soliditas semua kepala daerah untuk membangun beliau secara bersama-sama. Sebenarnya daerah-daerah itu memang tidak cukup kuat anggarannya Pak untuk daerah ini kan bervariasi Pak ya. Daerah ini seperti Bengkalis. Bengkalis itu punya kemampuan keuangan yang sangat kuat. Bukan kuat, sangat kuat. Sehingga memang tunjangan pegawai di sana pun terlalu besar. Menurut saya juga kadang-kadang kurang wajar. Dari dulu tuh ya? Terlalu besar sebetulnya di Bengkalis ini, tunjangannya itu. Kemudian yang kedua ada mungkin Klasia dan Rohil. Yang mungkin menengah atas lah. Kemudian ada mungkin Kampar ya? Kampar menengah lah ya, Kampar, Pekanbaru. Mungkin katakanlah Indragiri Hulu ya. Kemudian ada lagi yang di bawah seperti mungkin katakanlah Meranti, Dumai, Kuansing. Nah, ini agak di bawah gitu. Jadi kalau kita punya pemetaan seperti itu, provinsi mestinya kan sudah tahu di mana dia harus berbuat banyak, siapa yang akan dia libatkan gitu, sehingga terjadi pemerataan pembangunan di Riau. Tapi kan hari ini kita melihat bahwa pemerintah provinsi itu membangun ini bukan berdasarkan peta masalah yang ada di Riau, tapi kamu partai saya apa bukan, kamu teman saya atau bukan gitu. Itu yang membuat akhirnya banyak sekali mungkin gesekan. Sehingga akhirnya Pak Samsuar ke kabupaten ini bupatinya nggak mau. Nah, kalau hari ini wali kotanya nggak mau. Kalau hari ini sudah dilantik oleh presiden, bajunya semua putih, kan tidak ada lagi warna baju Pak Irwan. Jadi dilantik sama-sama oleh Pak Prabowo, mudah-mudahan itu akan mencairkan kebukuan-kebukuan yang sedang terjadi. Tidak ada partai lagi. Tidak ada partai lagi. Ini kabupaten X dipimpin oleh partai ini. Iya, itu harus kita cairkan itu. Kemarin kan Pak Wahid sama Pak SF memotori pertemuan dengan kepala daerah, sehingga mereka pun membentuk forum komunikasi kepala daerah yang diketuai oleh Pak Zukri, kemudian sekretarisnya Pak Ade Hartarto, lalu bendaranya Ibu Kasman. Ini forum-forum ini akan membantu enggak masalah yang tadi Pak Irwan sampaikan? Saya rasa akan sangat membantu. Dulu pun sebetulnya sudah ada, karena kan kepala daerah ini kan punya asosiasi masing-masing. Kalau bupati itu dulu ada namanya APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Dulu pada masa itu koordinator Riau ini saya waktu itu. Dan pada saat itu komunikasi kita dengan Pak Andi Rahman cukup efektif. Dan ini bisa menjadi jembatan. Kalau ada hal yang sifatnya mungkin ada miskomunikasi, itu bisa kita clearkan lewat forum itu. Jadi apa yang dibentuk Pak Wahid, Pak SF ini menurut saya sangat baik untuk efektivitas komunikasi antara gubernur dengan bupati wali kota. Karena memang sejatinya memang antara gubernur, bupati dan wali kota ini harus seia sekata. Karena mereka itu kan tugasnya sama, cuman tanggung jawabnya yang berbeda lokasi, berbeda. Tapi dulu ada memang ya gubernur bupati tak saling berteguran, itu ada. Ada. Kalau tak berteguran gubernur bupati gimana daerahnya? Dulu kita kan tahu tuh bagaimana Pak Samsuar dengan Adil di Meranti, bagaimana Samsuar dengan Kasmarni, bagaimana Samsuar dengan Faisal dan lain-lain. Itu terjadi. Itu fakta Pak. Fakta itu, ya. Jadi kita harapkan jangan sampai seperti itu. Apalagi gubernur. Gubernur sebagai orang tua, mestinya itu kan harus arif dan bijaksana gitu Pak. Ya katakanlah mungkin bupati wali kota ini adik-adik mereka dibina, dibimbing Pak, dibantu. Tapi kalau tak dibina, tak dibimbing, tak dibantu, dimusuhi ya udah gitu. Apalagi sekarang kan semua muda-muda nih. Nah Pak. ini keras-keras ini. Muda-muda dan royal-royal. Nah, ini terakhir Pak. Ini terkait dengan efisiensi. Kan sudah diterbitkan oleh Pak Prabowo keputusan presidennya. Efisiensi anggaran
banyak terjadi pemangkasan, pemotongan. Di pusat pun kita lihat kondisi seperti itu. Di daerah pun itu ditekankan oleh pusat supaya kepala daerah juga melakukan efisiensi. Kita kan tadi Bapak sudah menyebutkan problem yang kita hadapi itu banyak. Uang kita sedikit, harus dilakukan review SOTK. Tuntutan masyarakat tinggi, tapi sekarang ini ada efisiensi. Apakah ini tidak menimbulkan problem juga terhadap daerah khususnya dalam memacu sektor ekonomi ini? Ya, ini kan akan menjadi satu distorsi ya dalam membangun ke depan ini. Tapi karena ini adalah sesuatu yang sifatnya mandatori, yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dilawan, ya harus dilaksanakan. Tapi kan tentu ada cara bagaimana menyiasati itu. Hari ini saya melihat khusus di Provinsi Riau bahwa pengelolaan BUMD-nya itu belum maksimal, Pak. Kemarin kebetulan saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan semua pengurus-pengurus BUMD. Ini malah saya melihat di BUMD itu banyak uangnya itu ratusan miliar tuh menguap gitu. Dan seolah-olah pemerintah provinsi tutup mata, Pak. Kemudian juga terjadi semacam miskoordinasi antar satu BUMD yang lain dengan BUMD yang lain. Saya pikir ke depan nanti ya, Pak Wahid dan Pak Isek Beryanto harus memberikan perhatian yang lebih besar untuk BUMD. Karena mungkin adanya pengurangan pendapatan dari dana-dana pusat, mungkin dana DBH, dana DAU dan sebagainya, ini harus ditutupi melalui pendapatan dari BUMD. Saya membaca data terakhir, tahun 2024, BUMD menarget pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan, itu dividen dari BUMD, itu dianggarkan cuma 1,7 triliun, dengan realisasi hampir 1 triliun. Tapi tahun 2025, itu kalau saya tidak keliru, itu anggaran pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan itu dari BUMD itu hanya dianggarkan menjadi 700 miliar lebih. Artinya itu hanya nggak sampai 50% dari target tahun 2024 gitu. Memangnya ada BUMD kita yang sehat sekarang? Bang Riau, Pak. Bang Riau sangat sehat, Pak. Kemudian kita punya juga Riau Petroleum, Pak. Hari ini juga menurut saya itu yang nggak ada kerja tapi penghasilannya besar gitu. Oh itu, ya. Ambil peti ya. Dan ini kan peluangnya besar sekali, Pak, ini untuk bisa dikembangkan. Mumpung masih baru dan punya modal yang sangat kuat gitu. Dan di Riau Petroleum ini kemarin kita sempat audiensi, mereka pernah terima uang 3,6 triliun, hari ini disuntik juga modal 300 miliar. Ternyata uang yang banyak ini disimpan di Bank Mandiri. Ternyata Bang Riau tuh megap-megap, Pak. Megap-megap ya. Perlu duit, dana segar gitu loh, fresh money. Nah, sekarang pertanyaan kita, pemerintah provinsi di mana, Pak? Belum lagi PT PIR yang punya lahan batu bara yang besar, Pak. Ternyata rugi, Pak. Nggak nyumbang apapun. Pendapatannya ratusan miliar. Belum lagi SPR, Pak, yang punya potensi bisnis yang besar gitu. BSP siap punya. Tapi itu sumbangannya cukup bagus ya. Nah, kalau kita bicara efisiensi secara konkret, Pak. Ya. Kaitannya dengan APBD, apa yang perlu diefisienkan dari belanja daerah selama ini? Kalau daerah itu kan, pemerintah daerah itu kan seperti rumah tangga, Pak. Kita nih pribadi nih, katakanlah kita lah, kalau katakan mungkin sebelumnya penghasilan kita 1 bulan 10 juta, lalu turun menjadi 6,5 juta, tentu yang pertama sekali harus kita hemat itu kan pengeluaran kita, Pak. Pengeluaran itu apa? Tentu makannya mungkin kalau dulu tiap hari makan ayam mungkin jadi sehari 3 kali, jangan tinggal sehari sekali. Mungkin jajan anak sekolah, jajan anak juga mungkin kalau setiap hari pergi Indomaret, sekarang dikurangi mungkin menjadi seminggu 3 kali. Kemudian juga mungkin biaya jalan-jalannya dikurangi. Begitu juga di pemerintahan, Pak. Saya sudah sebutkan tadi, efisiensi itu perlu mereview kembali SOTK, Pak. Sehingga dengan sangat terpaksa, mungkin dengan sangat berat hati, mau tidak mau, belanja-belanja pegawai juga harus diefisienkan, Pak. Karena hari ini kita termasuk sangat boros, Pak, di Provinsi Riau. Perjalanan dinas. Seperti itu, Pak. Mungkin biaya-biaya lain, katakanlah mungkin masalah tunjangan, yang orang tidak kerja dikasih juga gaji yang besar, segala macam. Kalau itu bisa ditertibkan, Pak, mungkin 300-400 miliar masih bisa, mungkin bisa 0,5 triliun, Pak. Mungkin 1 triliun bisa kita hemat, Pak, itu. Banyak sekali, dengan Pak. Transportasi siapa, Pak?
Kalau itu saya kurang belum masuk ke dalam. Belum masuk ke dalam. Tak bisa ngomong, takut salah kan. Ya, tapi memang kalau kita perhatikan kuah PPAS masing-masing SOTK itu banyak Bazir Pak ya. celah. Ya. Apalagi belanja di DPRD Pak. Ush. Waduh, perjalanan dinasnya ampun-ampunan. Ya. Nggak masuk kantor mereka. Fiktif aja bisa 200 miliar lebih Pak. Mudah-mudahan tidak ada lagi Tidak ada lagi. perjalanan fiktif yang ratusan miliar itu Pak. Baik, Pak Irwan, terima kasih banyak. Mungkin Pak Irwan mau menyampaikan closing statement kepada kedua pemimpin kita yang hari ini akan mulai bertugas Ya. di Provinsi Riau. Ya, saya mengucapkan selamat kepada Pak Abdul Wahid dan Pak Esep Arianto. Sebagai bagian dari masyarakat Riau, kami tentu berharap Pak Wahid dan Pak Esep Arianto bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan amanah, dan kami harapkan dalam 5 tahun ini jangan ada gesekan-gesekan mungkin yang bisa menyebabkan pemerintahan berjalan tidak efektif, masyarakat juga menjadi tidak kompak, dan ini mengganggu jalannya pembangunan. Mudah-mudahan Bapak berdua sehat, sukses, dan akan kami dukung semaksimal mungkin. Terima kasih. Baik, sahabat Berazam, demikian bincang-bincang saya Safriyadi dengan Pak Irwan Nasir, Terima tokoh kasih. masyarakat di Kepulauan Meranti yang 2 periode menjadi Bupati Kepulauan Meranti. Kami hanya bertanya, Anda yang menyimpulkan. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar Anda terus mendapatkan informasi terbaru dan terkini dari kami. Pak Irwan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Safriyadi. Atensi dan kebersamaannya. Sehat-sehat selalu. Kita bertemu Terima kembali pada edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.